Dan oke baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya di zaman Pak Prabowo ini memang lagi bersih-bersih ya kan guys. Dan sekarang ya kan Menteri Agama di zamannya Pak Jokowi lagi dibidik ataupun mau dipanggil paksa karena diduga ada kasus korupsi ya kan guys. Ya pokoknya tidak pandang bulu ya Pak Prabowo ini, siapapun lah ya asalkan korupsi pasti dibasmi. Oke langsung saja kita simak video ini sambil kita berkomentar ya guys. Ini dia videonya. Saudara, kami mendapat informasi bahwa saudara itu kembali ke Arab Saudi Ya, untuk mempersiapkan haji. Itu mulai kapan? saya pernah ke Saudi itu di awal Januari, tapi sebentar Pak. Di awal Januari. Itu atas biaya siapa? Saya karena ditugaskan dari Kementerian Agama, saya menggunakan anggaran Kementerian Agama, ditugaskan dibiayai oleh Kementerian Agama. Dibiayai oleh Kementerian Agama. Nah ini Ya. sementara saudara cuti. Ya. Ya, ini mohon izin. yang ini Pak Alex ini superior bener ini gitu kan. Dan saya izin pimpinan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang nyun sewu. Secara pribadi saya Mas, kalau yang ini masih terbuka Mas, belum tertutup nih. Ya, enggak, maksud saya ini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tertutup karena sudah menyangkut keamanan saya. Keamanan saya. Yang tertutup tadi yang saya pertanyakan tadi itu. Yang pertanyaan saya ini belum tertutup ini. Maksud saya, apa ini termasuk tertutup juga pertanyaan saya ini? Menyangkut keamanan saya, keamanan jadi keluarga gini, saya. Jadi ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan bahwa saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan layanan, baik layanan di luar negeri, dalam negeri, utamanya catering, akomodasi. Itu nanti dijawab setelah istirahat. Saya tidak terlibat sama sekali, tapi bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Yakut, saya untuk melakukan tindak pidana, ya. Saya bisa tunjukkan Carut marut orang-orangnya, Yakut. saya bisa identifikasi orang-orangnya. Coba tolong ditunjukkan pihak-pihaknya dan orang-orangnya. Oke. Waduh ini keren ya guys. Jadi mantan Menteri Agama Yakut ya ini jadi sasarannya. Saudara saksi, saya ingin tahu dulu apa tupoksi staf khusus menteri sih? Kalau tugas dan fungsi dari staf khusus menteri adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dengan penugasan yang bersifat khusus di luar bidang dan tugas dari unsur-unsur organisasi kementerian, Pak. Iya, tetapi tugas Anda double-double. Itu artinya juga ada double budget. Anda tahu nggak kalau double budget itu melanggar undang-undang? Saya tidak menoleh penerimaan sama sekali dari Kementerian Agama, Pak. Saya sudah tidak memperoleh gaji, tidak memperoleh tunjangan, dan tidak memperoleh fasilitas yang lain, Pak. Tidak menerima, tapi tadi teman-teman menyebut Anda juga mendapatkan bisnis kelas untuk pergi atas nama kerja untuk BPKH dan BPIH dan seterusnya tadi, termasuk BPKH Limited. Kalau BPKH saya berangkat tahun 2023 tanggal 30 November, iya. Berarti Anda dapat? Iya, karena memang itu hak saya, Pak. Saya ditugaskan dari BPKH. Tapi kalau di Kementerian Agama, saya tidak memperoleh fasilitas-fasilitas itu, Pak. Artinya bisa dikatakan sebagai double budget itu. Karena seharusnya tugasnya satu saja, satu dari Kementerian Agama, itu bisa kemana-mana. Bukan dari BPKH, seharusnya dari pokoknya baru ke cabangnya, kan ya, begitu kira-kira. Kalau di BPKH, saya kan status saya Dewan Pengawas. Tapi kalau di Kementerian Agama, saya staf khusus tapi saya cuti semenjak saya diangkat sebagai dewas di BPKH. Iya, itu termasuk pelanggaran sebetulnya dan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah Anda tahu nggak bahwa menteri Anda itu melanggar undang-undang dengan memberikan jamaah khusus 50% dari 20.000 itu? Saya tidak paham, Pak. Anda tidak paham sama sekali bahwa menteri Anda itu melanggar? Saya tidak paham, Pak. Dan saya dalam proses itu, saya sama sekali tidak punya kewenangan soal itu. Itu kewenangan menteri, Pak. Ini soal pemahaman Anda, bukan soal kewenangan.
sepemahaman Anda, Kementerian Anda, Menteri Agama Anda ini melanggar apa tidak? Saya tidak memiliki pemahaman di situ, Pak, dan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab soal itu, Pak. Berarti juga tidak punya, tadi mengkoordinasi, memberikan penjelasan dan seterusnya pada Menteri. Tapi soal ini Anda tidak bisa menjawab. Ya, karena status saya sebagai staf khusus cuti dan saya hanya ditugaskan untuk memberikan layanan jemaah lansia, hanya itu, Pak. Ya, ini ya masih layak jadi staf khusus apa tidak saya tidak tahu karena juga tidak mempunyai pemahaman yang lebih luas, tidak punya perspektif yang lebih luas terhadap apa yang dikerjakan oleh menterinya. Bahwa yang semestinya ini adalah melanggar dari undang-undang yang ada, termasuk melanggar dari Kepres yang ada, dan termasuk juga memenuhi unsur pidana yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saya dengar-dengar, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun. Anda sudah dilaporkan oleh beberapa vendor, tidak vendor tahun ini juga, tapi vendor tahun lalu, haji yang lalu, vendor-vendor yang tidak kompatibel, dan vendor-vendor yang nakal, dan sudah dilaporkan di pihak aparat penegak hukum, dan bahkan Anda juga terlibat di sana. Mohon izin, vendor apa, Pak? Vendor di bidang catering, vendor di bidang pelayanan perkemahan, dan lain-lain. Anda terlibat di sana? Mohon izin, saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan penyediaan layanan baik catering, akomodasi maupun transportasi. Saya tidak terlibat sama sekali, tapi bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya untuk melakukan tindak pidana, ya. Saya bisa tunjukkan pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya. Coba tolong ditunjukkan pihak-pihaknya dan orang-orangnya. Oke, mohon izin pimpinan, apakah boleh saya mengajukan untuk tutup? Karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut. Ya, boleh, izin. boleh. Ya, ini rapat kita nyatakan tertutup. Tuhan, ampunkan saya. Maling kota amal aja nih, aduh. Pak, itu hak haji reguler, Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu Bapak. Masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Waduh. Hari ini adalah Mangkir sebetulnya panggilan pansus bakal kita jemput tunggu Pak saya kehadiran pun Menteri jika Agama di masih tak pansus. hadir. Tetapi pada hari ini Menteri Agama tidak hadir. Undangan yang kedua. Nah, oleh karena itu sangat kita menyayangkan, dan saya kira seluruh rakyat Indonesia dan para jamaah haji Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana ketidakintegritasnya dan tidak ada moralitas dari Menteri Agama untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Dan oleh karena itu kami menyayangkan secara serius bahwa ketidakhadiran itu sengaja dibuat-buat untuk menghindari keberadaan pansus yang seharusnya hari ini hadir di ruangan ini. Nah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan menyangkut tentang Undang-Undang MD 3, maka sebetulnya nanti kalau pemanggilan ketiga tidak hadir, itu kita bisa menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk menjemput paksa ketidakhadiran ini. Dan itu dijamin dalam Undang-Undang MD 3 pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7.
Coba teman-teman nanti bisa dicek juga di Undang-Undang MD 3. Di situ melalui pimpinan DPR itu bisa memanggil secara paksa. Ini kan sebetulnya menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup para jamaah. Apalagi yang sudah mengantri beberapa tahun tidak jadi berangkat karena kuota dialihkan ke haji khusus. Dari 20.000 yang 10.000 dialihkan ke haji khusus. Ini jelas-jelas melanggar undang-undang pelaksanaan haji dan umroh. Gila sih, gila. Ini panggil aja ya. Dugaan permainan kuota haji di Kementerian Agama makin memanas nih. Pansus Haji DPR RI bilang udah temuin banyak bukti soal penyimpangan dalam penyelenggaraan haji 2024. Pansus sebenarnya udah manggil Kemenak buat klarifikasi, tapi sayangnya mereka nggak hadir. Akhirnya Pansus memutuskan sidak ke kantor sistem komputerisasi haji terpadu Kemenak pada 3 September. Anggota Pansus Arteria Dahlan bilang soal kuota haji ada banyak kejanggalan. FYI, tahun ini Indonesia dapat tambahan kuota 20.000. Awalnya 221.000 jemaah, lalu bertambah jadi 241.000 jemaah haji. Nah, sesuai Undang-Undang Haji, cuma 8% kuota yang dialokasikan buat haji khusus atau haji plus, yaitu sekitar 19 ribuan. Tapi kenyataannya jumlah haji khusus malah bengkak jadi 27.000. Masalah ini berawal dari kuota tambahan yang 20.000 itu. Tambahan yang harusnya buat haji reguler malah dibagi dua, 10.000 buat reguler, 10.000 lagi buat khusus. Lebih parahnya lagi, ada sekitar 3.000 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antri. FYI, haji reguler adalah haji yang masa antrinya antara 16 sampai 18 tahun. Sementara haji khusus antara 6 sampai 8 tahun. Kemenak berdalih ribuan calon haji khusus itu berangkat karena ada sisa kuota. Alasan Kemenak ini terkesan mengada-ada. Harusnya yang berangkat duluan kan jemaah yang udah antri. Jadi bisa dibilang apa yang dilakuin Kemenak itu nggak adil dan nggak transparan. Apalagi penambahan kuota ini seharusnya dipakai buat mempercepat antrian haji reguler. Kok malah dibuat haji khusus? Akibatnya antrian haji reguler bukan makin cepat malah makin lama. Sebenarnya masalah pelaksanaan haji tahun ini bukan cuma masalah kuota aja. Yang ramai juga soal pemondokan yang overload, transportasi, dan lainnya. Karena itu DPR akhirnya ngadain pansus haji. Masalah-masalah dalam pelaksanaan haji ini nggak boleh dibiarin dan terulang lagi. Apalagi kalau ada yang main-main demi kepentingan pribadi. Yuk kawal pansus haji ini. Waduh, parah lah ya kan Menteri Agama Yakut ini. Ya ternyata ya semuanya nggak bagus ya kan guys. Semuanya korupsi. Jadi ya kan dalam 10.000 kota haji ini digunakan untuk ya yang bisa dibilang yang mempunyai uang ya kan. Ya kalau kalian mempunyai uang banyak ataupun bayar lebih banyak gitu ya kan. Jadi kalian tidak usah antri lama-lama, langsung berangkat ya kan. Waduh. Parah lah ya kan. Nah, itu yang diselewengkan ataupun yang bisa dibilang dijual lah ya kan. Kota itu dijual semata-mata ingin mendapatkan keuntungan. Ini parah lah ya kan guys. Nah, semoga saja lah cepat terkuak dan cepat tertangkap juga lah ya kan. Karena apapun dah, siapapun ya kan, walaupun mantan ataupun bekas menteri Pak Jokowi, siapapun itu, kalau bersalah tangkap ya. Di zaman Pak Prabowo ini memang zaman pembersihan. Semoga saja siapa-siapa yang dulu-dulu pernah korupsi ya kan, semuanya ditangkepin. Aku setuju sekali ya kan. Jangan kasih ampun siapapun itu. Kalau udah terbukti korupsi, tangkap aja Pak. Waduh, ini kota haji ya kan. Waduh, parah lah ya kan. Oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.